mereka memulai buku mereka, karya mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mereka bertawakal dan isti'anah kepada Allah. Karena mereka benar-benar ketergantungan dengan pertolongan Allah. Jadi dikit-dikit minta tolong sama Allah. Dikit-dikit minta tolong kepada Allah. Karena bismillah adalah simbol permintaan tolong seorang hamba kepada Allah. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, apa makna dari bi dalam basmalah? Ba kasroh bi, Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengatakan makna bi adalah ba isti'anah, permintaan tolong kepada Allah. Makna yang kedua kata para ulama, litabarruk, minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain menamakan lil musahabah. Jadi hadirin, dan referensinya ini penjelasan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi arti bi di sini isti'anah, meminta pertolongan. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, aku menyebut atau dengan menyebut nama Allah, itu kan terjemahan simpelnya ya. Tapi makna dalamnya, kalau kita mengucap atau kalau Ibnu Jamaah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum beliau menulis buku ini, maka artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dalam penulisan bukuku dengan menyebut namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu. Jadi aku meminta pertolongan kepada Allah. Aku minta berkah kepada Allah dalam penulisan buku ini dengan menyebut namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Antum keluar rumah, antum baca Bismillah. Artinya apa? Maknanya apa? Antum hayati itu. Berarti maknanya aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya dengan menyebut namanya dalam perjalananku ini, dalam aktivitas-aktivitasku di luar rumah ini. Kan kita keluar. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Ini isti'anah. Antum makan bismillah, itu artinya aku minta tolong. Saya minta tolong kepada engkau ya Allah. Saat saya makan biar dilancarkan, biar nggak ada masalah, dan semoga makan ini jadi berkah dalam kehidupan saya. Itu artinya itu. Dan ini sunnah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban, dihasankan oleh Ibnu Salah, dan Syekh bin Baz mengatakan hasan li ghairihi, kullu amrin dhi balin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap hal positif, setiap kegiatan positif yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Gak berkah kata Nabi SAW. Gak berkah. Setiap kegiatan yang positif, kalau nggak dimulai dengan bismillah, nggak berkah kata Nabi SAW. Hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama seperti tadi Ibnu Salah dan Ibnu Baz rahimahumullahu ta'ala. Udah masuk Isya ya? Udah. Iya, hadirin yang dirahmati Allah, kita jeda sejenak untuk mengerjakan salat Isya berjamaah.
Dan insya Allah kita akan lanjutkan tentang poin ini, penting sekali. Dan banyak kita yang lupa tentang basic ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, basmalah yang dijadikan pembukaan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah menunjukkan kepada kita bahwa prinsip para ulama kita di dunia ilmu adalah tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini atmosfer dunia ilmu, hadirin. Kalau antum ingin masuk ke dunia ilmu, ingin datang dan aktif di kajian, ini prinsip yang harus antum miliki. Jangan bosan-bosan bertawakal kepada Allah. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat dari berbagai macam tindak tanduk para ulama. Terlihat dari sikap-sikap mereka. Di antaranya ini, mereka memulai buku-buku mereka dengan Bismillah. Dan Bismillah artinya meminta pertolongan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka cerdas-cerdas, Al-Imam Ibnu Jama'ah di usia muda itu sudah jadi hakim syar'i. Tapi beliau tidak mengandalkan kecerdasan beliau ketika menulis buku ini. Yang beliau andalkan adalah kekuatan Allah. Yang beliau andalkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara potret para ulama tentang masalah ini, bagaimana mereka menamai buku-buku mereka. Banyak para ulama menamai buku-buku mereka berdasarkan prinsip ini. Prinsip tawakal, prinsip isti'anah. Dan banyak contoh masalah ini. Contohnya Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Rajab ketika mensyarah Sahih Bukhari. Judul apa yang beliau berikan ya untuk buku beliau? Fathul Bari. Fathul Bari. Apa arti Fathul Bari? Fat itu pembuka. Al-Bari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu judul buku, itu ada filosofinya. Artinya, saya tidak akan bisa menulis syarah Bukhari kecuali dibuka oleh Al-Bari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dari judul buku aja sudah melambangkan ketawakalan seseorang. Dari judul buku saja sudah melambangkan ketergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syaukani punya buku tafsir, judulnya apa? Fathul Qadir. Al-Qadir adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin mengatakan, saya nggak akan bisa menulis buku tafsir seperti ini kecuali dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun mereka nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petunjuk Allah Jalla wa ala. Di antara mereka ada yang istikharah sebelum mencantumkan hadis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Sebelum mencantumkan hadis istikharah. Sebelum menyantumkan hadis istikharah. Sebelum menyantumkan hadis istikharah. Jadi antum bayangkan, untuk satu buku saja ribuan kali beliau istikharah. Dia mau ngapain sih? Mau ke Singapura? Enggak, nyantumkan hadis. Jelas-jelas syar'i. Jelas-jelas sebuah ibadah. Tapi khawatir, kalau saya mengandalkan kecerdasan saya, jangan-jangan salah menyantumkan. Babnya sama hadisnya nggak nyambung. Atau mungkin hadisnya bermasalah. Hadisnya beliau pikir sahih jadi lemah. Al-Imam Bukhari, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama yang cerdasnya begitu luar biasa, alimnya begitu luar biasa, kemampuan hafalannya begitu luar biasa, tapi begitu mencantumkan hadis istikharah. Istikharah artinya meminta pandangan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah artinya meminta advice dari Allah Jalla wa ala. Itu orang cerdas. Yang cerdasnya ribuan kali daripada kita. Istikharah setiap menyantumkan hadis. Ribuan kali istikharah hanya untuk satu buku. Antum, saya,